Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang mugi-mugi senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan Jumat kali ini kita dapat menghadiri salah satu kewajiban kita, melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Moga-moga kita termasuk di antara hamba Allah yang bersyukur. Rasa syukur tersebut kita buktikan dengan terus menambah ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, pada para tabi'in, pada para tabi'ut tabi'in, serta para ulama yang telah memberikan contoh yang baik kepada kita sekalian. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian yang mugi-mugi selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada beberapa hari yang lalu, hari Rabu, kita mengalami suatu peristiwa yang lain daripada biasanya, karena Allah Subhanahu wa taala menentukan ketika itu terjadi peristiwa besar, yaitu terjadi gerhana matahari. Gerhana tersebut terjadi karena matahari, bulan dan bumi berada pada satu garis, di mana cahaya matahari untuk sampai ke bumi terhalang oleh adanya bulan di tengah-tengah. Cahaya yang dari matahari itu terhalang karena ada bulan itu di tengah-tengah. Namun ini bukan hanya fenomena alam biasa, bukan hanya kejadian biasa, namun ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa gerhana tersebut. Yang pertama, kita harus pahami bahwasanya gerhana itu terjadi, ini adalah bukti Allah ingin menunjukkan kekuasaannya, menunjukkan kebesarannya. Ini adalah tanda Allah menunjukkan kebesarannya. Makhluk yang kita nilai besar, yang besarnya begitu luar biasa, itu bisa diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innasyamsa wal qamara ayatani min ayatillah." Sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah di antara tanda-tanda kuasa Allah, yaitu tanda kebesaran Allah. Kemudian yang kedua, gerhana itu terjadi juga
Karena itu adalah tanda kuasa Allah, itu adalah ayat Allah menunjukkan kebesaran Allah. Tujuannya juga Allah ingin menakut-nakuti manusia. Tujuannya Allah ingin menakut-nakuti manusia. Dan inilah ayat-ayat Allah secara umum. Benda-benda besar di langit secara umum ini menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan tujuannya untuk menakut-nakuti manusia, yaitu manusia harus menganggap bahwasanya dirinya tidak ada apa-apanya dibanding dengan makhluk-makhluk yang besar seperti itu. Matahari begitu besarnya dan kita begitu kerdilnya. Kita begitu kecilnya. Sehingga kita jangan merasa sombong, jangan merasa lebih daripada orang lain, merasa lebih daripada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Tentang ayat Allah ini Allah sebut, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Tidaklah kami memberi tanda-tanda itu melainkan untuk menakut-nakuti manusia. Tidaklah kami tunjukkan tanda-tanda itu melainkan untuk menakut-nakuti manusia. Dan di dalam hadis yang lainnya Allah sebutkan tanda-tanda tersebut itu adalah tujuannya yukhawifullahu bihima ibadahu. Allah ingin menakut-nakuti manusia lewat tanda-tanda tersebut. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil, karena di dalam hadis Nabi SAW perintahkan kalau terjadi gerhana, maka segeralah melakukan amalan-amalan soleh. Maka segeralah, jangan tunda-tunda untuk melakukan amalan soleh. Dalam salah satu riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW itu bersabda, "Fa idza ra'aitumuhuma fafza'u ila shalah." Jika kalian itu melihat terjadinya gerhana, yaitu adanya cahaya matahari dan bulan yang ketika itu tertutup, maka fafza'u ila shalah, segeralah untuk melakukan salat. Dalam riwayat yang lain disebutkan fadallahu wa kabbiru wa shallu wa tasaddaqu. Dalam hadis yang lain disebutkan, maka segeralah untuk berdoa, segeralah untuk memperbanyak takbir, segeralah untuk sholat, dan segeralah untuk memperbanyak sedekah. Maka kita lihat di sini, kita dalam masalah ibadah diperintahkan untuk melakukannya segera mungkin, tidak menunda-nunda. Dan memang Nabi SAW juga ingatkan dalam hadis yang lain, badiru bil a'mal fitanan ka kita illail muzlim. Bersegeralah kalian melakukan amalan saleh sebelum datangnya musibah, sebelum datangnya fitnah, seperti potongan malam yang gelap. Artinya malam itu bisa berubah begitu cepatnya, maka kalian jangan sampai tertimpa musibah, maka segeralah melakukan amalan saleh. Maka dikhawatirkan dengan peristiwa tersebut, peristiwa gerhana itu akan datang musibah, maka kita diperintahkan untuk segera melakukan amalan saleh ketika itu. Kemudian yang keempat, karena tadi juga kita diperintahkan selain bersegera, perbanyaklah amalan. Maka untuk keadaan kita ketika kita dapat musibah atau saat-saat kita butuh, maka perbanyaklah amalan agar musibah tersebut terangkat. Karena dalam peristiwa gerhana, Nabi SAW itu mengatakan, "Sholatlah kalian hatta yanjaliya." Sholatlah kalian sampai gerhana itu selesai. Dalam riwayat yang lainnya tadi ada perintah untuk banyak bertakbir, perintah untuk banyak berdoa, perintah untuk banyak berzikir, perintah untuk banyak sedekah. Menunjukkan kita hendaklah banyak amalan ketika itu, jangan ditunda-tunda. Kalau ada kesempatan untuk beramal, beramallah. Dan para ulama katakan kalau sholat sudah selesai dan masih terjadi gerhana ketika itu, kita diperintahkan tetap lakukan amalan yang lain sampai gerhana itu selesai, baru kita berhenti dari beramal tadi. Intinya kalau ada waktu pas untuk beramal soleh, maka perbanyaklah amalan ketika itu. Kemudian yang kelima, peristiwa gerhana itu juga untuk menunjukkan gerhana itu ada yang mengatur, tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Ada Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya, maka alam jagat raya ini Allah yang mengaturnya, tidak mungkin terjadi tiba-tiba. Maka kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Artinya Allah itu adalah yang jadi Rabb, yang jadi pengatur, jadi pemilik. Dan Allah yang mengatur jagat raya ini semuanya. Alamin ini maksudnya adalah jagat raya. Di situ ada jin, ada manusia, ada langit, ada matahari, bulan dan bintang.
Allah semuanya yang mengaturnya, sehingga itu bisa berputar, kita bisa beraktivitas, kita bisa makan, kita bisa minum, bisa turun hujan. Allah yang mengatur itu semuanya. Makanya Allah itu dipuji dengan pujian alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb, yaitu yang mengatur semesta alam ini. Kemudian yang keenam, gerhana itu terjadi di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ternyata bertepatan dengan kematian putra beliau yang bernama Ibrahim. Pas ketika itu anak beliau bernama Ibrahim itu meninggal dunia. Maka orang-orang mengira gerhana terjadi karena Ibrahim itu meninggal. Maka ketika itu Nabi SAW menghilangkan pemahaman keliru. Beliau katakan, sesungguhnya matahari dan bulan la yaksifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Ya, namanya gerhana itu tidaklah terjadi karena ada yang mati atau ada yang baru lahir ketika itu. Nabi katakan bahwasanya ini bukan karena matinya Ibrahim, namun itu sudah menunjukkan tanda kuasa Allah, tidak ada kaitannya dengan apapun. Maka kalau di tengah masyarakat kita ada pemahaman-pemahaman yang keliru, maka hendaklah kita luruskan. Jangan sampai terjadinya gerhana malah melakukan ajaran-ajaran, amalan-amalan yang jauh dari Islam. Misalnya di tengah masyarakat kita masih menganut pemahaman kalau terjadi gerhana, ada yang punya pemahaman ibu hamil punya pantangan-pantangan. Ibu hamil tidak boleh keluar rumah, dia harus bersembunyi di bawah kolong tempat tidur. Ini tidaklah diajarkan dalam ajaran Islam. Bahkan para wanita dan juga jamaah pria segera menuju masjid, diperintahkan untuk melakukan sholat berjamaah, yaitu sholat gerhana secara berjamaah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kaum muslimin yang mugi-mugi selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping pelajaran-pelajaran tadi yang bisa kita ambil, Nabi SAW ketika melaksanakan salat gerhana beliau berkhutbah. Beliau ingatkan zina itu begitu berbahaya dan Allah sangat cemburu, sangat-sangat tidak suka ketika melihat hambanya itu berzina, melihat hambanya itu selingkuh. Kemudian juga Nabi SAW ingatkan, wallahi lau ta'lamuna ma'a'lamu la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Demi Allah, seandainya kalian itu tahu apa yang aku tahu, maka tentu saja nantinya kalian itu akan sedikit tertawa dan lebih banyak untuk menangis. Maka Nabi SAW perintahkan pada kita, kalau kita mau merenungi dosa-dosa kita, maka kita akan lebih banyak menangis ketika itu daripada kita mendapati kesenangan kemudian kita banyak tertawa saat itu. Kemudian juga ketika terjadi gerhana, anak Nabi SAW Ibrahim tadi meninggal dunia. Maka saat itu Nabi SAW ketika terjadi gerhana, beliau mendapati anaknya meninggal dunia dan ketika itu beliau menangis. Namun nangisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidaklah masalah, karena menangis ketika ada yang meninggal dunia itu masih dibolehkan. Beda dengan orang itu meratapi dengan suara yang keras, teriak-teriak, begitu sedih ketika ada yang mati. Sekedar menangis masih boleh. Maka Nabi SAW itu pernah mengatakan, tadma'ul ainu wa yazanul qalbu wa la naqulu illa ma yarda rabbuna. Wallahi ya Ibrahim inna bika lamahzunun. Air mata ini bisa menetes. Kemudian hati ini bisa bersedih, dan tidaklah yang kukatakan selain yang Allah ridhoi. Demi Allah wahai Ibrahim, karena kepergianmu kami itu bersedih. Nabi SAW bersedih ketika kematian anaknya Ibrahim. Maka kalau ada yang meninggal dunia di antara keluarga kita, kita menangis, maka itu tidak dihukumi dosa. Kemudian yang terakhir, kalau kita lihat dari isi khutbah Nabi SAW, terlihat khutbah beliau adalah khutbah yang ringkas, tidak bertele-tele, singkat, namun berisi apa yang beliau itu sampaikan. Maka setiap yang ingin berkhutbah, maka yang dia lakukan adalah hendaklah
dia memperlama sholatnya dan khutbahnya dia buat singkat. Karena Nabi SAW itu bersabda, inna tula sholati rajuli wa kisar khutbatihi ma'inatun min fikihi. Sesungguhnya panjangnya sholat seseorang dan singkatnya khutbahnya merupakan tanda orang tersebut benar-benar faqih, orang tersebut benar-benar paham. Artinya khutbah yang baik itu khutbah yang ringkas, tidak berlama-lama, isinya yang penting itu dipentingkan, bukan dengan banyak guyon, bukan dengan panjang lebar sana sini, padahal orang-orang cuma membutuhkan nasihat yang sedikit dan itu yang lebih mudah diterima. Wallahu alam bisawab. Inilah pelajaran-pelajaran dari gerhana tadi. Mudah-mudahan dengan merenungkan ayat-ayat Allah tadi kita semakin menambah iman, bertambah juga amalan kita dan segera untuk melakukan kebaikan-kebaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, di akhir khutbah ini kami ingatkan, marilah kita memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Siapa yang bersalawat sekali maka Allah akan membalas salawatnya sebanyak 10 kali. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Marilah kita manjatkan doa pada Allah. Mugi-mugi Allah memperkenankan setiap doa-doa kita. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu warisa minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.